Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Macam Penyebab Penyakit dan Gejala pada Tumbuhan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Morga Rizka Amalia dengan NIM 135200009. Selanjutnya ada Tito Alexandra dengan NIM 135200013. Dan yang terakhir ada Yumna Cynthia Ardana dengan NIM 135000049. Adapun pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama penyakit tumbuhan, yang kedua ada macam patogen, dan yang terakhir ada gejala penyakit tumbuhan. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Yumna. Pada Yumna dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan umumnya didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses fisiologi yang merugikan yang disebabkan oleh rangsangan terus-menerus oleh suatu penyebab primer. Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas sel, sakit, dan dinyatakan dalam keadaan morfologi dan histologi yang disebut gejala. Macam penyakit pada tumbuhan ada dua, yaitu yang pertama ada penyakit biotik. Penyakit biotik merupakan penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor biotik seperti cendawan, bakteri, dan virus sehingga dapat menular. Penyakit tanaman yang menular ini akan menjadi faktor pembatas bagi budidaya tanaman dalam hal pengurangan hasil kerugian ekonomi. Patogen penyakit biotik meliputi jamur, bakteri, virus, nematoda, tumbuhan tingkat tinggi parasitik, dan mikroplasma. Selanjutnya ada penyakit abiotik. Penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor abiotik seperti suhu ekstrim, sifat tanah yang tidak menguntungkan, dan defisiensi hara, sehingga tidak dapat menular. Berikut contohnya, yaitu yang pertama merupakan contoh dari penyakit biotik, yaitu bercak daun kelapa sawit oleh Pastalopsis. Yang kedua ada contoh dari penyakit abiotik, yaitu klorosis dan nekrosis pada tanaman yang tumbuh di tanah alkali. Materi selanjutnya yaitu macam patogen akan dibawakan oleh Tito Alexandra. Pada Tito dipersilahkan. Yang materi selanjutnya yaitu ada macam patogen. Yang pertama ada bakteri Ralstonia solanacearum, merupakan salah satu patogen tular tanah di mana tanah menjadi media tumbuh dan berkembang biak. Bakteri Ralstonia bekerja dengan cara mengeluarkan enzim penyebab busuk di wilayah sekitar perkaraan sehingga menyebabkan tanaman layu. Gejala serangan yaitu yang pertama, sebagian tanaman mengalami layu bagian daunnya pada siang hari, namun pada sore hari akan segar kembali. Yang kedua yaitu jamur Fusarium sp, menyerang jaringan pembuluh xilem yang menyebabkan transportasi air terganggu sehingga tanaman menjadi layu. Gejala serangannya yaitu tulang daun mengalami pemucatan di bagian atasnya, kemudian penyebar ke seluruh bagian tanaman hingga layu dan mati. Selanjutnya yaitu jamur Phytophthora capdisi, yaitu serangan Phytophthora pada tanaman cabai menyerang pada saat kondisi cuaca basah atau lembab dan hangat. Gejala serangan yaitu akar tanaman yang terserang Phytophthora ini menunjukkan gejala busuk serta berwarna coklat kehitaman. Dan yang keempat yaitu ada nematoda meloidogene. Meloidogene adalah nematoda perusak akar tanaman cabai dan tanaman Solanacea lainnya. Ukurannya hanya 0,4 sampai 0,5 mm. Gejala serangannya yaitu tanaman cabai yang terserang menunjukkan gejala pertumbuhannya kecil dan kutub menguning. Materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu gejala penyakit tumbuhan.
Adapun pengertian gejala penyakit pada tanaman yaitu kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan penyebab penyakit dan gejala dapat dilihat dengan mata telanjang. Berdasarkan sifat gejala yang timbul dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala lokal dan gejala sistematik. Gejala lokal ini timbul hanya sebatas pada bagian tanaman tertentu. Contohnya itu penyakit pada daun, akar, atau buah. Selanjutnya adalah gejala sistematik. Gejala yang timbul disebabkan oleh penyakit yang menyerang seluruh bagian tanaman, misalnya disebabkan oleh virus. Next. Berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung dibagi menjadi 4. Gejala primer, gejala sekunder, gejala mikroskopis, dan gejala makroskopis. Gejala primer yaitu gejala yang timbul di bagian tanaman tempat terinfeksi. Selanjutnya gejala sekunder, yaitu gejala yang timbul pada jaringan yang tidak diserang dan timbul secara tidak langsung akibat adanya patogen. Selanjutnya ada gejala mikroskopis, yaitu gejala penyakit hanya dilihat bila menggunakan mikroskop. Dan yang terakhir ada gejala makroskopis, yaitu suatu gejala penyakit yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Secara morfologi dan anatomi, gejala dapat dikelompokkan menjadi 4, nekrotis, hipoplasia, hiperplasia, dan hipertrofi. Yang pertama ada nekrotis. Nekrotis yaitu gejala tumbuhan yang menunjukkan adanya kematian jaringan akibat aktivitas fisiologis dari patogen. Ditandai terjadinya degenerasi pada protoplasma, kemudian sel-sel jaringan mati, dan yang bagian lebih parahnya yaitu mati pada seluruh tanaman. Contohnya itu yellowing, yaitu menguning akibat rusaknya klorofil. Selanjutnya ada wilting, yaitu kayu akibat gangguan pada penguapan dan proses osmosis. Kemudian ada blight, yaitu bercak-bercak busuk pada bagian daun yang bentuknya lebih besar dari spot. Selanjutnya itu ada hipoplasia. Hipoplasia yaitu gejala pada tumbuhan yang terjadi akibat terhambatnya pertumbuhan. Nah, contohnya itu drap atau stunting, kerdil. Itu penghambatan pada seluruh organ tanaman sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari normalnya. Selanjutnya ada etiolasi, yaitu tanaman pucat, relatif memanjang, daunnya kecil dan sempit sehingga kurangnya sinar matahari. Yang ketiga ada hiperplasia. Hiperplasia gejala pada tumbuhan yang terjadi karena pertumbuhan tanaman lebih cepat dari biasanya. Contohnya ini ada menggulung atau mengkeriting, dan sesidiagal atau tumor, yaitu pembengkakan berupa bintil atau bisul yang terdiri dari jaringan tanaman dengan atau tanpa patogennya. Dan yang terakhir ada hipertrofi. Hipertrofi gejala pada tanaman yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang luar biasa. Contohnya ini gigantisme, hiperkroma, metaplasia. Gigantisme ini pertumbuhan ukuran tanaman yang luar biasa. Hiperkroma pertumbuhan warna tanaman yang luar biasa, dan yang terakhir metaplasia yaitu pertumbuhan struktur tanaman yang luar biasa. Berdasarkan diskusi kami kali ini, kita dapat menyimpulkan terdapat 2 macam penyakit pada tumbuhan, yaitu penyakit biotik dan abiotik. Penyakit biotik disebabkan oleh faktor biotik dan menular. Penyakit abiotik disebabkan oleh faktor abiotik seperti sifat tanah dan tidak menular. Selanjutnya terdapat beberapa macam patogen, di antaranya adalah bakteri Ralstonia solanacearum, jamur Fusarium sp, jamur Phytocrassipis, dan nematoda melogni. Dan yang terakhir, gejala penyakit pada tumbuhan dibedakan menjadi beberapa bagian. Berdasarkan sifat gejala yang timbul dapat dibedakan menjadi gejala lokal dan gejala sistematik. Berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung dibedakan menjadi gejala primer dan sekunder. Dan yang terakhir, berdasarkan ukurannya dapat dibedakan menjadi gejala mikroskopis dan gejala makroskopis. Selanjutnya, secara morfologi dan anatomi, gejala penyakit dapat dikelompokkan menjadi nekrotis, hipoplasia, hiperplasia, dan hipertrofi. Adapun studi pustaka yang kami acu dapat dilihat pada slide. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, dapat ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.